Pemirsa Metro TV Lampung, diskusi ekonomi corner bersama Pak Hanung Handito akan kita lanjutkan. Pak Hanung, apa saja sih manfaat tol ini sejak dari proses pengerjaannya sampai tol ini beroperasi? Kalau dari pengerjaan tadi sudah sempat disinggung tentang penyerapan tenaga kerja lokal ya. Mungkin bisa dijelaskan sampai setelah beroperasi. Siap. Jadi itu dia, itu kan berhubungan dengan multiplier efek yang disebutkan tadi Pak ya, bahwa efek pertama tentunya ketika ada pembangunan memerlukan tenaga kerja. Kemudian di tenaga kerja tersebut setelah selesai pembangunan pun itu kami tetap menggunakan tenaga kerja lokal untuk bekerja bersama-sama kami di dalam jalan tol ini. Itu sumber dari tenaga kerja. Kemudian dari masyarakat, kalau dari masyarakat itu yang kami ada secara total tuh 21 titik rest area Pak. 21 titik rest area. Betul, dari Bakauheni sampai dengan kalau dari Bakauheni sampai dengan Simpang Pematang itu 17. Ya. Ya. Dan seluruh rest area tersebut yang pertama kami lakukan adalah kami mencoba mengakomodir masyarakat setempat yang terdampak akibat tol. Jadi masyarakat setempat tersebut kami ajak untuk kembali yang tadinya punya mata pencaharian mungkin sekarang tidak, kami ajak untuk bergabung dengan kami, melakukan mungkin berjualan di tenan-tenan yang kami sediakan, kemudian menjadi tenaga kerja juga di rest area tersebut selain di pekerja jalan tolnya ya, di rest area tersebut, dan dengan harga yang sesuai dengan kemampuan masyarakat. Jadi kami sampai dengan saat ini juga masih berkomitmen bahwa adanya jalan tol ini supaya memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitarnya. Utamanya seperti itu. Kalau di Provinsi Lampung udah jelas kami akan tujuannya dibangun seperti itu, tapi terhadap masyarakat sekitar kami tetap mencoba untuk berkomitmen seperti itu Pak. Jadi terutama apa yang prioritasnya untuk rest area itu adalah untuk usaha masyarakat setempat yang terdampak akibat pembangunan jalan tol. Betul. Selain itu juga kami ke provinsi juga sudah melakukan pendekatan-pendekatan bagaimana UMKM yang berada di bawah mungkin binaan provinsi atau UMKM yang berada di Provinsi Lampung ini untuk juga ikut masuk ke dalam rest area kami, bergabung bersama kami, yaitu untuk kita bisa menggeliatkan ekonomi yang ada di sini. Demikian Pak. Oh, jadi UMKM juga dilibatkan dalam kami libatkan, rest area. kami libatkan. Memang difasilitasi lah ya. Iya. Tentu betul. Dengan sewa yang bersahabat ya. Sewa tentu dengan sewa yang konsep bisnisnya kan berbeda ya. Kalau bisnis dengan pengusaha, artinya bisnis dengan UMKM dan masyarakat kita akan membuat perbedaan-perbedaan. Kemudian ini kan melalui beberapa daerah di Lampung ya, jalan tol ini dari Bakauheni sampai ke Simpang Pematang ya. Simpang Pematang. Sejauh ini seperti apa sih respons atau tanggapan Pemda terhadap pembangunan jalan tol ini, terutama dari Pemda dan Polres tempat? Bagaimana respon dari teman-teman? Kalau yang kami ketahui itu, dan kebetulan juga pihak Pemprov juga sampai dengan saat ini masih bekerja sama dengan kami Pak ya untuk pengembangan wilayah jalan tol. Itu contoh seperti kemungkinan akan ada rencana seperti pembangunan terminal peti kemas itu kalau memang jadi. Nah kemudian yang jelas disampaikan oleh, kalau saya tidak salah itu saya boleh ngutip, ketika Pak Gubernur diwawancara oleh Utama Karya Pak, itu mengenai dampak dan manfaat jalan tol di Provinsi Lampung. Jadi selain membuat waktu tempuh itu menjadi singkat, itu juga menumbuhkan investasi serta pengembangan wilayah Pak. Yang tadinya itu kalau tidak salah banyak di wilayah Lampung Selatan, sekarang sudah berkembang juga bergeser ke arah Lampung Barat, ke arah Lampung Utara, mulai dari Lampung Tengah itu juga bisa dilakukan pengembangan. Dan terhadap pariwisata pun juga sama Pak. Bisa kita perhatikan bahwa setiap hari libur itu volume kendaraan dari arah Sumatera Selatan menuju Provinsi Lampung kan saya lihat kok luar biasa. Sehingga tentunya juga akan ada pendapatan yang diperoleh dari Provinsi Lampung.
Memang kalau libur luar biasa ya Pak dari Palembang ya. Betul, betul. Saya perhatikan begitu Pak semenjak adanya tol ini gitu. Karena waktu tempuh kan singkat sekali tuh Pak. Kira-kira begitu Pak Widodo. Jadi selain itu juga ada kabar bahwa Utama Karya juga mulai program pembangunan penanaman pohon di sisi kanan dan sisi kiri jalan tol itu untuk komoditas-komoditas tertentu atau untuk apa itu Pak? Kalau itu merupakan bagian dari pemerintah Pak. Jadi pembangunan tol yang berkelanjutan. Artinya kita tidak hanya selesai pembangunan jalan tol juga, tapi kita juga melakukan penghijauan. Jadi penghijauan di sepanjang jalan tol. Di mana kalau nggak salah Pak Menteri memprogramkan bahwa sosialisasi ini dalam 1 tahun ini bisa selesai. Sehingga besoknya kita terus akan melakukan penanaman pohon yang bermanfaat. Bermanfaat itu artinya juga tentunya kita penghijauannya Pak supaya tidak menganggur lahannya. Demikian. Jadi sepanjang jalan tol itu nanti hijau semua Pak ya? Diharapkan begitu Pak. Diharapkan. Supaya kandungan O2-nya semakin banyak. Iya. Kemudian untuk kembali lagi ke sektor wisata dari Lampung ini kan luar biasa ya. Iya. Wisata dari Palembang terutama dari Palembang, dari Sumatera Selatan. Iya. Dari arah Pulau Jawa juga sudah mulai ke sini ya. Mungkin di sana sudah mulai jenuh ya. Karena macet di sana, mungkin mereka sudah mulai datang ke sini juga Pak ya. Kalau saya lihat mungkin bukan karena itu, tapi alternatif pilihan semakin banyak. Ditambah teman-teman SDP kan juga sudah membuat dermaga baru yang membuat waktu tempuh antara penyeberangan dari Merak ke Bakauheni meningkat waktu juga, yang tadinya 3-4 jam hanya 1,5 jam. Jadi artinya penduduk yang di Pulau Jawa itu juga punya alternatif karena waktu tempuh yang cepat itu tadi Pak, sehingga itu bisa dimasukkan dalam agenda mereka dalam perjalanan. Demikian kira-kira. Mantap sekali penjelasannya, tapi kita tahan dulu. Siap Pak, siap. Pemirsa Metro TV Lampung, diskusi akan kita lanjutkan usai jeda berikut ini.